Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Fasya Melinda dengan NIM 16014220002. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis film Tara Zaman Par. Pada film Tara Zaman Par berfokus pada kisah Ishan Natkishore Awasthi, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang mengalami disleksia, sebuah gangguan pada penglihatan dan pendengaran yang disebabkan oleh kelainan saraf pada otak. Ishan mengalami kesulitan dalam menguasai pelajaran dasar seperti membaca dan menghitung, sehingga ia sering diolok-olok dan dikucilkan oleh teman-temannya. Ia juga mendapat perlakuan yang tidak baik dari ayahnya yang sering menyalahkan Ishan dengan tuduhan malas belajar dan pembuat masalah. Film ini menampilkan perjuangan Ishan dalam mencari dukungan dan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Ia akhirnya mendapatkan bantuan dari seorang guru yang memahami kebutuhannya dan membantu Ishan untuk mengembangkan potensi dirinya. Analisa dari sudut perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Dalam perkembangan kognitif, Ishan mengalami kesulitan dalam pemahaman konsep-konsep akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini bisa mengindikasikan adanya hambatan dalam perkembangan kognitifnya, terutama kemampuan memproses informasi dan memahami simbol-simbol. Dalam perkembangan bahasa, Ishan juga mengalami hambatan. Dalam artikel Language Development in Children with Developmental Disorders pada tahun 2019 oleh Van der Laar et al. Disebutkan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus sering mengalami kesulitan dalam perkembangan bahasa, baik dalam aspek pemahaman maupun ekspresi. Hal ini bisa tercermin dalam kesulitan Ishan dalam menyampaikan pikirannya dengan jelas dan berkomunikasi dengan baik. Analisa dari sudut perkembangan psikososial dan perkembangan moral. Dalam perkembangan psikososial, karakter Ishan mengalami perjalanan emosional yang signifikan. Awalnya, Ishan merasa terisolasi dan tidak dipahami oleh keluarganya maupun guru-gurunya di sekolah. Ia mengalami rasa frustasi, rendah diri, dan kehilangan kepercayaan diri karena kesulitan belajarnya. Namun, perjalanan Ishan berubah ketika seorang guru seni, Ramsan Karnipkum, masuk dalam hidupnya. Guru ini memahami kebutuhan khusus Ishan dan memberi perhatian serta dukungan yang ia butuhkan. Melalui bimbingan guru tersebut, Ishan mulai memahami potensi dan bakatnya sendiri. Ia menggambarkan tahap perkembangan psikososial di mana individu mulai menemukan identitasnya dan membangun rasa harga diri yang positif. Pada perkembangan moral, Ishan juga mengalami perubahan yang signifikan. Awalnya, ia mungkin merasa terpinggirkan dan tidak cocok dengan norma sosial yang berlaku karena kesulitan belajarnya. Namun, dengan bantuan guru Nipkum, Ishan mulai memahami nilai-nilai seperti kesabaran, keberanian, dan keberagaman. Ia belajar untuk menerima dirinya apa adanya dan menghargai keunikan orang lain. Analisa dari kedua sekolah melalui sudut teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Teori belajar behavioristik. Pada sekolah lama, mungkin diterapkan pendekatan pembelajaran yang lebih tradisional yang cenderung mengandalkan reward dan punishment. Mungkin terjadi penekanan pada hukuman fisik atau penilaian berbasis tekanan yang dapat mengaruhi motivasi dan minat belajar Ihsan. Pada sekolah baru, setelah Ihsan pindah ke sekolah baru, kemungkinan ada perubahan pendekatan pembelajaran. Mungkin guru-guru di sekolah ini lebih memahami kebutuhan individu siswa dan menggunakan pendekatan yang lebih mendukung seperti penguatan positif dan penghargaan untuk pencapaian yang sesuai dengan pendekatan behavioristik. Teori belajar kognitif. Pada sekolah lama, mungkin kurang diperhatikan guru pengembangan kemampuan kognitif individu. Guru-guru mungkin lebih fokus pada penyampaian materi daripada memahami bagaimana setiap siswa mengolah informasi. Ini bisa menyebabkan siswa seperti Ishan yang memiliki kesulitan belajar merasa terabaikan dan tidak dipahami. Pada sekolah baru, kemungkinan ada penekanan lebih besar pada pengembangan kognitif individu.
Mungkin ada upaya untuk memahami gaya belajar dan kebutuhan kognitif setiap siswa, termasuk Ishan. Guru-guru mungkin menggunakan strategi pembelajaran yang lebih diferensial dan mendukung untuk membantu Ishan mengatasi kesulitannya dan berkembang secara kognitif. Analisa dari kedua sekolah melalui sudut teori belajar humanistik dan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar humanistik. Pada sekolah lama, Ishan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena ia memiliki disleksia. Guru-guru di sekolah tidak memberikan bimbingan yang efektif dan tidak memahami kebutuhan Ishan yang spesifik. Mereka lebih fokus pada nilai akademik daripada mencari cara untuk membantu Ishan. Dalam teori belajar humanistik, guru-guru di sekolah ini tidak memahami Ishan sebagai individu yang unik dan memiliki potensi yang berbeda. Mereka tidak memberikan perhatian yang cukup pada kebutuhan Ishan dan tidak mencoba untuk memahami bagaimana Ishan belajar. Pada sekolah baru, Ishan mendapatkan bimbingan yang lebih efektif dan guru-guru memahami kebutuhan Ishan yang spesifik. Guru-guru di sekolah ini memberikan perhatian yang cukup pada Ishan dan mencoba untuk memahami bagaimana Ishan belajar. Mereka memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Ishan dan memperbolehkan Ishan untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Dalam teori belajar humanistik, guru-guru di sekolah ini memahami Ishan sebagai individu yang unik dan memiliki potensi yang berbeda. Mereka memberikan perhatian yang cukup pada kebutuhan Ishan dan mencoba untuk membantu Ishan untuk mencapai potensi yang terbaik. Teori belajar konstruktivisme. Pada sekolah lama, sekolah ini menerapkan pendekatan yang sangat struktural dan berbasis pengulangan, yang bertentangan dengan prinsip konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme, guru-guru di sekolah ini tidak memberikan kesempatan untuk Ishan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan sendiri. Mereka tidak memperbolehkan Ishan untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar dan tidak memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Ishan. Pada sekolah baru, sekolah seni ini juga mengadopsi pendekatan konstruktivisme dengan mendorong siswa untuk belajar melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Guru seni mengintegrasikan pembelajaran aktif dengan proyek-proyek seni yang memungkinkan siswa membantu pengetahuan mereka sendiri. Dalam teori belajar konstruktivisme, guru-guru di sekolah ini memberikan kesempatan untuk Ishan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan sendiri. Mereka memperbolehkan Ishan untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar dan memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Ishan. Cukup sekian analisis film Tarzan Par yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.